Di tengah hiruk-pikuk pesta pernikahan yang mewah di sebuah hotel bergengsi di Jakarta, Aulia berdiri tiba-tiba dari kursinya, tangannya gemetar memegang gelas anggur. Semua mata tertuju padanya saat dia berteriak, "Sinta, jangan lakukan ini. Aku mencintaimu." Ruangan yang tadinya penuh tawa dan musik mendadak hening, diikuti bisik-bisik kaget dan tatapan penuh tuduhan. Sinta, pengantin wanita yang sedang berdiri di altar dengan gaun putih indahnya, memucat, matanya bertemu dengan Aulia dalam campuran syok dan rasa sakit yang tak terucapkan. Aulia merasa dunia berputar. Dia tahu ini adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya, tapi dia tak bisa lagi menahan rahasia yang telah menggerogoti jiwanya selama bertahun-tahun. Mereka bertemu pertama kali di Universitas di Bandung saat Aulia masih mahasiswa baru berusia 20 tahun dan Sinta, seniornya yang berusia 22, menjadi mentornya di klub sastra. Sinta selalu begitu percaya diri, dengan senyum yang bisa menerangi ruangan, dan Aulia, gadis pendiam dari keluarga konserati di Yogyakarta, langsung terpesona. Persahabatan mereka tumbuh cepat, berbagi mimpi, rahasia, dan malam-malam panjang berdiskusi tentang buku dan kehidupan. Tapi bagi Aulia, itu lebih dari persahabatan. Setiap sentuhan tak sengaja, setiap tatapan lama, membuat hatinya berdegup kencang. Dia tahu perasaannya salah di mata masyarakat Indonesia yang masih kuat memegang nilai-nilai tradisional, di mana cinta sesama jenis dianggap tabu, bahkan dosa. Keluarga Aulia adalah keluarga Muslim taat. Ayahnya seorang pengusaha sukses yang selalu menekankan pentingnya pernikahan dan keluarga. "Kamu harus menikah dengan pria baik, Aulia, untuk melanjutkan garis keturunan," katanya sering. Aulia pernah mencoba melawan perasaannya, berkencan dengan beberapa pria yang diperkenalkan keluarganya, tapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Hatinya selalu kembali ke Sinta. Sementara itu, Sinta tampak bahagia dengan kehidupannya yang senormal. Dia bertunangan dengan Rian, seorang insinyur sukses dari keluarga kaya di Jakarta, dan pernikahan ini adalah puncak dari segala harapan keluarga mereka. Aulia diundang sebagai sahabat terbaik, tapi setiap kali melihat Sinta dan Rian bersama, rasanya seperti pisau menusuk dada. Malam sebelum pernikahan, Aulia dan Sinta menghabiskan waktu bersama di kamar hotel. Mereka tertawa mengenang masa lalu, tapi saat Sinta memeluknya untuk mengucapkan selamat malam, Aulia hampir tak bisa melepaskan. "Kamu bahagia, kan, Sin?" tanya Aulia dengan suara pelan. Sinta mengangguk, tapi ada keraguan di matanya yang Aulia tangkap. "Ya, tentu. Rian baik sekali." Tapi Aulia tahu ada yang disembunyikan. Beberapa bulan lalu, saat mereka berdua mabuk di sebuah cafe di Bandung, Sinta pernah menciumnya. Itu singkat, tapi penuh gairah. Pagi harinya, Sinta bilang itu kesalahan, tapi Aulia tak bisa melupakan. Itu adalah konfirmasi bahwa perasaannya tak bertepuk sebelah tangan. Kini, di pesta pernikahan, kekacauan meletus. Ayah Sinta bangkit marah, "Apa maksudmu ini, Aulia? Keluar dari sini." Rian memandang Sinta dengan tatapan penuh pertanyaan, sementara ibu Aulia menarik tangannya dengan paksa. Aulia tak bergeming. Dia harus menyelesaikan ini. "Sinta, ingat malam itu di Bandung. Kamu merasakannya juga, kan? Jangan bohongi dirimu sendiri karena tekanan keluarga." Air mata mengalir di pipi Sinta, dan dia berbisik, "Aulia, tolong hentikan." Tapi terlambat. Tamu-tamu mulai bergosip, ponsel diangkat untuk merekam, dan mimpi pernikahan sempurna hancur dalam sekejap. Aulia ditarik keluar oleh petugas keamanan, tapi sebelum pergi, dia melihat Sinta ambruk di pelukan Rian, wajahnya penuh keputusasaan. Di luar hotel, Aulia duduk di trotoar, hujan mulai turun deras di Jakarta yang panas. Ponselnya berdering tanpa henti, panggilan dari keluarganya, teman-teman, dan bahkan nomor tak dikenal.
Dia tahu ini adalah akhir dari segalanya. Persahabatan mereka, reputasinya, dan mungkin kebebasannya. Di Indonesia, meski hukum tak secara eksplisit melarang hubungan sesama jenis, masyarakat bisa sangat kejam. Kampanye anti-LGBT sering muncul, dan keluarga bisa mengasingkan anggotanya. Aulia ingat cerita temannya yang diusir dari rumah karena orientasinya. Apakah dia siap membayar harganya? Tapi dia tak bisa mundur sekarang. Keputusannya telah diambil, dan konsekuensinya mulai datang. Malam itu, Aulia pulang ke apartemen kecilnya di pinggiran Jakarta. Pintu diketuk keras, dan ayahnya muncul dengan wajah merah padam. "Kamu telah mempermalukan keluarga kita, Aulia. Apa yang akan dikatakan tetangga? Saudara-saudaramu?" Aulia menunduk, tapi dalam hatinya, dia merasa bebas untuk pertama kalinya. "Ayah, aku mencintainya. Ini bukan pilihan, ini siapa aku." Ayahnya menggeleng, "Kamu harus pergi ke psikolog. Ini penyakit." Kata-kata itu menyakitkan, tapi Aulia tahu ini baru permulaan. Sementara itu, di rumah sakit, Sinta dirawat karena syok. Rian duduk di sampingnya, memegang tangannya, tapi matanya penuh keraguan. "Benarkah, Sin? Kamu dan Aulia?" Sinta menangis, "Itu masa lalu. Aku memilihmu." "Tapi benarkah?" Konflik batin Sinta mulai bergolak. Aulia tak bisa tidur malam itu. Dia memutar ulang momen-momen bersama Sinta, liburan ke Bali di mana mereka berdua berjalan di pantai, tangan bergandengan tanpa disadari, malam karaoke di mana Sinta menyanyikan lagu cinta untuknya, dan ciuman itu, yang membuat dunia terasa benar. Tapi sekarang, semuanya hancur. Esok hari, berita menyebar di media sosial. Skandal di pernikahan elite Jakarta, sahabat mengaku cinta pada pengantin wanita. Komentar-komentar kejam datang, "Gila, merusak masyarakat," hingga kasihan keluarganya. Aulia mematikan ponselnya, tapi keraguan mulai muncul. Apakah pengakuannya benar-benar demi cinta atau egoisme? Dia tahu Sinta juga merasakan, tapi memaksanya keluar dari lemari bisa menghancurkan hidupnya. Sementara itu, Sinta berjuang dengan dirinya sendiri. Keluarganya marah besar, menyalahkan Aulia sebagai pengaruh buruk. "Kamu harus putuskan hubungan dengannya selamanya," kata ibunya. Rian, meski terluka, mencoba memahami. "Aku mencintaimu, Sin. Tapi aku butuh kejujuran." Sinta ingat bagaimana dia pertama kali merasakan tarikan ke Aulia. Itu bukan hanya persahabatan, ada api yang tak bisa dipadamkan. Tapi di Indonesia, di mana agama dan tradisi mendominasi, memilih Aulia berarti kehilangan segalanya, keluarga, pekerjaan sebagai guru, dan rasa aman. Apakah cinta itu layak? Sinta memutuskan untuk bertemu Aulia secara diam-diam esok hari, untuk menyelesaikan semuanya. Aulia menerima pesan dari Sinta, "Kita harus bicara." Besok pagi di kai biasa. Hatinya berdegup kencang. Ini bisa jadi akhir atau awal. Tapi dia tahu, apapun yang terjadi, hidupnya tak akan sama lagi. Pagi di kai kecil di kawasan Kemang, Jakarta, Aulia tiba lebih awal, tangannya berkeringat dingin. Dia memesan kopi hitam, mencoba menenangkan diri. Sinta muncul tepat waktu, wajahnya pucat dan mata bengkak karena menangis semalaman. Mereka duduk di sudut, jauh dari keramaian. "Kenapa kamu lakukan itu, Lia?" tanya Sinta dengan suara gemetar. Aulia menatapnya dalam, "Karena aku tak bisa lihat kamu bohongi dirimu sendiri. Kamu tahu perasaan kita sama." Sinta menggeleng, "Kamu hancurkan segalanya. Pernikahanku, reputasiku. Keluargaku marah besar." Air mata mengalir lagi, dan Aulia merasa bersalah, tapi juga marah. "Kamu juga bohong padaku. Ciuman itu bukan kesalahan, Sin.
Diskusi mereka memanas. Sinta mengaku bahwa dia memang merasakan sesuatu, tapi takut. Di sini, di Indonesia, kita tak bisa begitu. Orang tua kuatkan aku menikah dengan Rian. Dia baik, stabil. Aulia balas, stabil bukan berarti bahagia. Kamu ingat saat kita di Bali? Kita bahagia tanpa tekanan. Sinta mengangguk pelan, mengingat momen itu. Tapi realitas menampar. Aku bisa kehilangan pekerjaanku. Sekolahku konserati. Dan keluargamu. Ayahmu sudah mengancam memutuskan hubungan. Aulia diam, tahu itu benar. Keputusannya kemarin bukan hanya memengaruhi dirinya, tapi juga Sinta. Ini adalah momen di mana dia harus memilih mundur atau maju. Setelah pertemuan itu, Sinta pulang ke rumah orang tuanya di Bogor. Rian menunggu di sana bersama keluarga besar. Kita tunda pernikahan dulu, kata Rian dengan suara tenang, tapi matanya penuh kecewaan. Sinta merasa hancur. Dia mencintai Rian sebagai teman, tapi bukan seperti dia mencintai Aulia. Malam itu, dia berdoa panjang, meminta petunjuk. Di sisi lain, Aulia bertemu dengan saudaranya, yang datang dari Yogyakarta. Kak, kamu gila. Ini bisa bikin bisnis ayah hancur. Kliennya banyak yang religius. Aulia balas, aku capek hidup bohong. Kalau keluarga tak terima, ya sudah. Tapi dalam hati, dia takut kesepian. Beberapa hari kemudian, gosip semakin menyebar. Aulia dipecat dari pekerjaannya sebagai desainer grafis di sebuah agensi. Bosnya bilang kami tak mau kontroversi. Dia merasa dunia runtuh. Untuk pertama kalinya, dia hubungi komunitas LGB di Jakarta, bergabung dengan grup dukungan online. Di sana, dia bertemu orang-orang dengan cerita serupa, diusir keluarga, diskriminasi kerja. Itu memberinya kekuatan, tapi juga realisasi betapa berat perjuangan ini. Sinta, sementara itu, dihadapkan pilihan oleh keluarganya, putus dengan Aulia atau diasingkan. Kamu pilih keluarga atau dosa itu, tanya ayahnya. Sinta menangis, ini bukan dosa, ya. Ini cinta. Tapi ayahnya tak mendengar. Konflik memuncak saat Sinta memutuskan bertemu Aulia lagi. Mereka pergi ke sebuah taman di pinggiran kota, jauh dari mata orang. Aku tak bisa terus begini, kata Sinta. Rian memakanku, tapi aku ragu. Aulia memegang tangannya, kita bisa bersama, Sin. Pindah ke kota lain, mulai baru. Tapi Sinta mundur. Tidak semudah itu. Aku punya tanggung jawab. Saat itu saudara Sinta muncul tiba-tiba, ternyata mengikuti. Sin, pulang sekarang. Ini memalukan. Pertengkaran pecah, dan Aulia disalahkan sebagai penghasut. Sinta dipaksa pulang, meninggalkan Aulia sendirian lagi. Aulia mulai meragukan dirinya. Apakah pengakuannya di pernikahan itu benar? Dia telah membayar harga mahal, pekerjaan hilang, keluarga menjauh. Tapi Sinta juga menderita. Malam itu, dia dapat pesan dari Sinta, Ma, kita tak bisa bertemu lagi. Hati Aulia hancur. Dia merasa dikhianati, meski tahu Sinta tertekan. Di sisi lain, Sinta berdebat dengan Rian. Aku tak bisa lanjut, Ri. Aku mencintai Aulia. Rian terluka, kenapa tak bilang dari awal? Aku bisa mundur. Sinta menangis, aku takut. Rian memilih pergi, meninggalkan cincin tunangan. Kini, Sinta sendirian menghadapi keluarganya. Tekanan masyarakat semakin kuat. Berita lokal menulis tentang skandal lesbian di kalangan elite dengan otoburam Aulia dan Sinta. Aulia mendapat ancaman online, membuatnya takut keluar rumah. Dia hubungi psikolog, mencoba mengatasi trauma. Sementara Sinta diusir sementara dari rumah, menginap di hotel.
Dia mulai mempertanyakan keyakinannya, apakah agama benar-benar melarang cinta ini. Dia baca artikel tentang interpretasi progresi, tapi konflik batin tetap. Akhirnya, dia putuskan hubungi Aulia lagi, tapi kali ini dengan rencana. Kita kabur ke Bali, mulai baru. Aulia ragu, tapi setuju. Ini adalah taruhan besar. Perjalanan ke Bali penuh ketegangan. Mereka naik kereta malam, menghindari keluarga. Di sana mereka sewa ila kecil, mencoba hidup normal. Tapi bayang-bayang masa lalu menghantui. Aulia dapat kabar ayahnya sakit karena stres, membuatnya bersalah. Sinta juga, ibunya menelepon menangis. Pulanglah, anakku. Konflik ini membuat hubungan mereka tegang. Kamu menyesal, tanya Aulia. Sinta jawab, tidak, tapi ini berat. Mereka berdebat tentang masa depan, apakah tetap bersembunyi atau keluar terbuka. Di Bali, di bawah sinar matahari tropis, Aulia dan Sinta mencoba membangun kehidupan baru. Mereka bekerja di kai pantai, menyembunyikan identitas. Tapi kedamaian itu rapuh. Suatu hari, foto mereka muncul di media sosial, dibagikan oleh teman lama. Keluarga Sinta datang ke Bali, memaksa pulang. Kamu telah membawa malu pada kami, kata ayah Sinta. Sinta berdiri teguh, ini pilihanku, ya. Tapi ayahnya mengancam, kami akan lapor polisi atas penculikan emosional. Meski tak ada hukum itu, tekanan membuat Sinta goyah. Aulia merasa dikhianati lagi saat Sinta bilang, mungkin kita perlu pisah sementara. Aulia marah besar. Kamu selalu mundur saat sulit. Mereka bertengkar hebat, kata-kata pedas terlontar. Sinta pulang ke Jakarta, meninggalkan Aulia sendirian di Bali. Kini, Aulia merasa benar-benar hilang. Dia bergabung dengan komunitas lokal, bertemu orang-orang yang berjuang serupa. Salah satunya, Maya, seorang aktivis berusia 30, memberi nasihat. Cinta butuh pengorbanan, tapi jangan hilangkan dirimu. Aulia mulai bekerja sebagai relancer, membangun kembali hidupnya. Tapi rindu pada Sinta tak hilang. Sementara di Jakarta, Sinta menghadapi badai. Keluarganya memaksanya ke terapi konversi, yang di Indonesia masih ada meski kontroversial. Ini untuk kebaikanmu, kata ibunya. Sinta menolak, tapi tekanan membuatnya depresi. Rian muncul lagi, menawarkan dukungan sebagai teman. Aku masih peduli padamu. Sinta tergoda kembali ke kehidupan lama, aman. Tapi mimpi tentang Aulia menghantui. Dia mulai membaca buku tentang identitas seksual, bergabung forum online anonim. Di sana, dia sadar bahwa banyak orang seperti dirinya berjuang melawan norma sosial. Konflik memuncak saat keluarga Aulia datang ke Bali. Ayahnya, yang sudah pulih, bilang pulanglah, kami makanmu jika kamu berubah. Aulia menolak, aku tak perlu berubah, ayah. Terima aku apa adanya. Ayahnya pergi dengan kecewa, tapi itu membuat Aulia lebih kuat. Dia hubungi Sinta, aku tak bisa tanpa kamu. Sinta jawab, aku juga. Tapi bagaimana? Mereka rencanakan bertemu lagi di Bandung, tempat semuanya mulai. Di Bandung, mereka bertemu di kampus lama. Kenangan banjir kembali. Makan aku karena mundur, kata Sinta. Aulia memeluknya, kita sama-sama salah. Tapi saat itu, teman Sinta yang konservatif melihat mereka, dan gosip baru muncul. Kali ini, ancaman isik datang, pesan intimidasi dari kelompok radikal. Aulia dan Sinta harus bersembunyi. Ini membuat mereka sadar betapa berbahayanya masyarakat bagi mereka. Mungkin kita harus pindah negara, usul Aulia. Sinta ragu, keluargaku. Konflik batin Sinta kembali, keluarga cinta. Sinta memilih konfrontasi dengan keluarganya. Dia pulang ke Bogor, bicara terbuka.
Aku lesbian, ya. Ini bukan pilihan. Ayahnya marah, tapi ibunya menangis dan memeluk. Aku tak mau kehilanganmu. Perlahan, keluarga mulai goyah. Tapi masyarakat tak. Sinta dipecat dari sekolah, alasan moral. Ini adalah pengorbanan besar. Aulia dari Bali mendukung ia telepon. Kita kuat bersama. Tapi jarak membuat hubungan tegang. Aulia dapat tawaran kerja di Singapura, di mana lebih aman untuk Lut. Ikut aku, Sin. Sinta setuju, tapi sebelum pergi, dia bertemu Rian terakhir kali. Makan aku, Ri. Rian tersenyum sedih, semoga bahagia. Ini adalah penutupan bagi Sinta. Mereka packing barang, siap kabur. Tapi malam sebelum berangkat, saudara Aulia muncul, memohon jangan pergi. Keluarga butuh kamu. Aulia ragu, tapi memilih Sinta. Ini adalah pengkhianatan bagi keluarganya. Di bandara saat boarding, Sinta berhenti. Benarkah ini benar? Aulia jawab, ya, karena kita saling mencinta. Mereka terbang ke Singapura, mulai hidup baru. Tapi di sana tantangan baru muncul, adaptasi, homesick. Aulia bekerja keras, Sinta belajar lagi. Hubungan mereka diuji oleh stres. Suatu hari, mereka bertengkar tentang masa lalu. Kamu yang buat aku kehilangan segalanya, kata Sinta. Aulia balas, kamu juga memilih ini. Rekonsiliasi datang setelah, tapi luka tetap. Di Singapura, kehidupan Aulia dan Sinta mulai stabil. Aulia sukses di pekerjaan desain, Sinta dapat beasiswa untuk studi psikologi. Mereka tinggal di apartemen kecil, menikmati kebebasan yang tak ada di Indonesia. Tapi bayang-bayang rumah menghantui. Sinta sering menangis malam hari, merindukan keluarga. Apakah kita egois? Tanyanya. Aulia jawab, tidak, kita berjuang untuk kebahagiaan. Tapi dalam hati, Aulia juga ragu. Berita dari Indonesia, keluarganya boikot, tak hubungi lagi. Ini adalah harga mahal. Suatu hari, Maya, aktis dari Bali, hubungi Aulia. Kalian bisa jadi inspirasi. Ceritakan kisahmu. Aulia ragu, tapi Sinta setuju. Mereka tulis artikel anonim untuk situs Lut. Respons positif datang, tapi juga ancaman dari Indonesia. Ini membuat mereka sadar perjuangan tak berakhir. Konflik baru muncul saat Sinta dapat tawaran pulang untuk konferensi. Aku ingin lihat keluarga. Aulia khawatir, bahaya. Sinta pergi sendirian, meninggalkan Aulia cemas. Di Indonesia, Sinta bertemu keluarganya. Ibunya memeluk, kami rindu. Tapi ayahnya dingin. Kamu masih dengan perempuan itu? Sinta jawab ya, dan debat muncul. Agama melarang, kata ayah. Sinta balas, agama tentang cinta. Perlahan, ayah melunak, tapi masyarakat tak. Saat konferensi, demonstran anti-LG protes, membuat Sinta takut. Dia pulang ke Singapura lebih awal, tapi pengalaman itu mengubahnya. Kita harus lawan, bukan kabur. Aulia setuju, mereka mulai aktivisme online. Tapi tekanan membuat hubungan retak. Aulia cemburu saat Sinta bicara dengan Rian Yachat, meski hanya teman. Kamu masih mencintainya, tanya Aulia. Sinta marah, tidak. Tapi kamu paranoid. Pertengkaran memuncak, Sinta pindah sementara ke teman. Aulia sendirian, merenung kesalahannya. Dia sadar pengakuannya di pernikahan adalah katalis, tapi juga sumber luka. Rekonsiliasi datang saat Aulia minta maaf. Aku takut kehilanganmu. Mereka kembali bersama, lebih kuat. Tahun berlalu, mereka kembali ke Indonesia untuk liburan. Keluarga Aulia mulai terima, meski pelan. Ayah Aulia bilang, aku tak setuju, tapi kamu anakku.
Sinta juga keluarganya undang makan malam. Tapi masyarakat tetap keras. Mereka hadapi diskriminasi kecil, seperti tatapan aneh di jalan. Ini membuat mereka sadar perubahan butuh waktu. Aulia mulai bisnis sendiri, fokus pada desain inklusi. Sinta jadi konselor untuk klub. Hidup mereka penuh tujuan. Tapi twist datang saat mantan teman Sinta mengkhianati. Dia bocorkan lokasi mereka ke kelompok radikal. Ancaman datang lagi, memaksa mereka pindah. Ini adalah pengingat bahwa keamanan rapuh. Aulia bertanya, layakkah semua ini? Sinta jawab, ya, karena kita bersama. Mereka pindah ke Australia mencari suaka. Proses panjang, penuh birokrasi. Di sana mereka nikah secara sipil, momen bahagia. Tapi homesick tetap. Kembali ke Indonesia untuk urusan keluarga, ayah Sinta sakit. Sinta pulang, Aulia ikut. Di rumah sakit, ayah meminta maaf. Aku salah, anakku. Bahagialah. Ini adalah rekonsiliasi emosional. Tapi saat pulang, demonstrasi besar anti-LGBTI terjadi di Jakarta. Mereka terjebak di tengah, hampir diserang. Ini membuat Sinta trauma. Mungkin kita tak bisa kembali. Aulia setuju, tapi hati mereka tetap di Indonesia. Hubungan mereka diuji lagi oleh jarak dari akar. Aulia depresi, Sinta juga. Mereka ke terapi pasangan, belajar komunikasi. Kita telah bayar mahal, jangan sia-siakan, kata terapis. Mereka tumbuh, jadi lebih matang. Aulia tulis buku tentang pengalaman mereka, jadi bestseller underground. Ini inspirasi banyak orang, tapi juga musuh. Waktu berlalu, Aulia dan Sinta kembali ke Indonesia secara permanen setelah situasi lebih aman. Mereka tinggal di Yogyakarta, kota yang lebih toleran. Keluarga mereka akhirnya terima, meski tak sepenuh hati. Aulia dan Sinta jalani hidup sebagai pasangan, meski tak resmi. Mereka bangun komunitas dukungan, bantu orang lain yang berjuang. Tapi luka masa lalu tetap. Suatu hari, Rian muncul lagi, sudah menikah. Aku senang kalian bahagia. Ini adalah penutupan bagi semuanya. Tapi drama tak berakhir. Saudara Aulia, yang dulu mendukung, sekarang hadapi tekanan dari istrinya yang konservatif. Dia minta Aulia jaga jarak dari keponakannya. Ini menyakitkan Aulia. Keluarga tak pernah benar-benar berubah. Sinta hibur, kita punya satu sama lain. Mereka hadapi momen-momen seperti ini, di mana masyarakat ingatkan mereka sebagai lain. Tapi mereka tetap maju. Aulia dapat penghargaan untuk aktivismenya, Sinta jadi pembicara di konferensi. Hidup mereka penuh makna. Di akhir perjalanan, mereka renung di pantai Bali, tempat dulu kabur. Apakah semua pengorbanan layak? Tanya Aulia. Sinta jawab, ya, karena kita bebas. Mereka pegang tangan, lihat matahari terbenam. Tapi cerita tak sempurna. Masih ada konflik kecil, tapi cinta mereka bertahan. Apakah pengkhianatan demi cinta sejati bisa dibenarkan, meskipun menghancurkan kehidupan orang lain?